Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang paragraf dalam asumsi bahwa paragraf menjadi satu di antara aspek dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan paragraf ini akan dimulai dari definisi, kemudian struktur, kemudian bentuk, syarat, sampai dengan jenis-jenisnya. Setelah kalian mempelajari materi ini serta merujuk kesesuaian dengan rencana pembelajaran semesteran, kami mengharapkan kalian semuanya bisa mencapai target. Yang pertama, mampu mengetahui paragraf atau alinea. Kedua, memahami dan mempraktikkan dalam tulisan ataupun paragraf dan sebagainya. Nah, kita masuk sekarang ke materi paragrafnya. Materi paragraf dalam bahasa Indonesia meliputi sebagai berikut, adik-adik semuanya. Pertama, definisi paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf. Yang perlu diperhatikan oleh kalian semuanya adalah adanya kesatuan dan kepaduan dalam paragraf itu. Kesatuan merupakan seluruh rangkaian dalam kalimat sehingga paragraf bisa menjadi suatu gagasan yang sangat utuh. Nah, kalau kepaduan itu berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat kompak, saling berkaitan, mendukung gagasan antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya, yang kedua adalah syarat paragraf. Yang pertama syaratnya adalah adanya kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Yang kedua adalah kepaduan. Kepaduan di sini diartikan sebagai satu kekompakan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya sehingga membentuk suatu paragraf yang sangat utuh, yang sangat padu, sehingga dianggap sebagai sebuah paragraf yang sangat baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat tersebut yang dibangun dalam suatu paragraf itu dianggap suatu yang wajar, baik, dan mudah dipahami, itu merupakan suatu hal yang dianggap sebagai suatu gagasan yang utuh. Nah, kepaduan di sini dianggap sebagai sebuah hal yang membangun beberapa hal penting dalam paragraf, seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran. Berikutnya ketiga, adanya kelengkapan. Kelengkapan di sini ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan, adalah paragraf yang tidak lengkap. Yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebuah tulisan dianggap sebagai sebuah tulisan yang tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penyusunan kalimat topik, yang kedua itu penonjolan kalimat, yang ketiga itu pengembangan detail-detail kalimat penjelas yang tepat, yang keempat penggunaan kata-kata transisi, frasa, dan atau alat-alat lain di dalam paragraf itu. Yang kelima terkait dengan paragraf adalah pola susunan paragraf. Di sini kita artikan sebagai sebuah rangkaian pernyataan dalam paragraf yang harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataannya yang lain secara wajar dan bersetalian erat secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan gagasan yang bulat. Berikutnya, kita akan mengenal terkait dengan jenis paragraf. Yang pertama ada berdasarkan letak kalimat utamanya, ada yang dinamakan dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan secara khusus. Yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di posisi akhir dan diawali dengan uraian atau penjelasan yang bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Yang ketiga adalah paragraf campuran.
Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dengan di akhir. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat sebagai sebuah penegasan. Berikutnya kita akan mengenal terkait dengan paragraf berdasarkan teknik penyajian isinya. Teman-teman semuanya mungkin pernah mengetahui yang pertama adanya paragraf narasi. Paragraf narasi ini diartikan sebagai sebuah karangan yang berisi rangkaian peristiwa yang susul menyusul sehingga membentuk alur cerita yang utuh. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasinya. Kedua, eksposisi. Eksposisi berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberikan informasi. Ketiga, deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga kalian semuanya sebagai pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan atau mendengar hal tersebut. Keempat, argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data-data dan fakta-fakta sesuai dengan konsep yang sangat jelas sebagai sebuah alasan atau buktinya. Dan terakhir yang kelima, persuasi. Persuasi adalah karangan yang bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Demikian materi yang ingin kami sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami dan mengaplikasikan paragraf tersebut dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.